hormat Ibu Alda, Ibu Nur Hasanah. Kami dari kelompok TOSP 03 ASDA mempresentasikan tentang praktikum final project kami, yang dimana saya Siaan selaku ketua kelompok, dan ada anggota kelompok kami yaitu Pak Arik, Pak Alif, Ibu Hudria, dan Ibu Lutfiah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memulai presentasi, di mana yang pertama itu bagian introduction. Perusahaan industri makanan ringan menghadapi persaingan tinggi sehingga membutuhkan keputusan strategis, sehingga dibutuhkan efisiensi sistem pelayanan pesanan juga perlu dievaluasi untuk menjaga kualitas layanan. Dari hal tersebut muncullah rumusan permasalahan, yang dimana pada hal ini terdapat dua fokus permasalahan. Yang pertama, penentuan lokasi sehingga menghasilkan biaya operasional yang minimum. Yang kedua, evaluasi kinerja sistem pelayanan pesanan pelanggan. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk menentukan lokasi pabrik, menganalisis distribusi, menguji sensitivitas, dan yang terakhir mengevaluasi. Mana ruang lingkup penelitian kali ini ada yang pertama 4 alternatif lokasi pabrik, 3 jenis produk makanan ringan, biaya material, distribusi, dan pembangunan pabrik, dan terakhir model optimasi deterministik dan antrian. Baik, selanjutnya ada di metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear programming untuk optimasi lokasi pabrik. Penyelesaian model ini dilakukan menggunakan metode LP simplex. Selanjutnya ini adalah model optimasi. Model optimasi yang digunakan bertujuan untuk meminimalkan total biaya operasional yang terdiri dari biaya material, biaya pengiriman, dan biaya pembangunan pabrik. Model ini dibatasi oleh pemenuhan permintaan pelanggan, kapasitas produksi maksimum, serta ketentuan bahwa hanya satu lokasi pabrik yang dipilih. Seluruh permintaan pelanggan dapat terpenuhi dan total produksi masih berada di bawah kapasitas maksimum pabrik. Dengan lokasi ini, total biaya operasional lebih efektif dibandingkan alternatif lokasi lainnya. Untuk hasil dan pembahasan, analisa model transportasi ini menggunakan Excel solver dilakukan untuk menentukan kombinasi pengiriman yang efisien secara biaya dengan tujuan meminimalkan biaya distribusi tanpa mengabaikan pemenuhan seluruh permintaan pelanggan, serta batas kapasitas produksi pada masing-masing lokasi. Next. Berikut data pemilihan pabriknya, yaitu terdapat 4 pabrik site, Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona, dengan 3 jenis produk, yaitu regular, green onion, dan party mix. Dari segi customer, yaitu Jones, YZCO, dan Square Key, dan berikut jaraknya. Next. Dari penentuan material cost, nilai cost itu nilai pada site dikali nilai produk. Contohnya, jika material cost Yuma pada produk regular, corn cost atau biaya jagung $10 dikalikan dengan presentasi jagung di produk reguler, yaitu 7%, sehingga 10 dikali 0,7 dan seterusnya, sehingga nilai materialnya itu 9,6 untuk pembuatan produk reguler. Kemudian dari segi shipping, Yuma ke Jones itu jaraknya 696 miles dengan biaya per milesnya itu $0,15. Kemudian kita kalikan, hasilnya menjadi $104,4. Next. Kemudian untuk penentuan demand dan constraint, dari demand tersebut total pengiriman harus sama dengan total demand, dan dari segi produksi kita harus memilih satu pabrik untuk melakukan produksi, di mana produksi tersebut kurang dari 2000 ton per tahun. Next. Berikut tampilan pada Excel solver. Keterangan set objektif itu total cost-nya. Yang kita setting itu minimum karena kita mencari nilai minimum dari biaya tersebut. Variabel yang dapat berubah yaitu pemilihan pabrik dan jumlah pengiriman produk. Untuk constraint-nya, pengiriman total harus sama dengan demand, nilai pengiriman harus lebih dari 0, dan pemilihan pabrik tidak dapat memproduksi lebih dari 20.000 per ton per tahun dan hanya membuat satu pabrik. Selanjutnya, berikut untuk hasil Excel solver-nya, pabrik yang dipilih yaitu Tucson, Arizona, dengan biaya minimal $1.030.750. Baik, selanjutnya. Berikut dilanjutkan oleh Mbak Lutfia. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis model antrian, yaitu sistem dimodelkan
dengan satuan waktu jam, tingkat kedatangan ini untuk data yang ini itu input data servers 5 staff. Kemudian boleh di next. Pada tabel ini menunjukkan kinerja sistem antriannya ini dengan lambda 20 atau kedatangan pesanan per jamnya. Kemudian ada mu-nya itu 15 pesanan per jam. Kemudian dan staffnya itu 5 staff. Hasilnya staff itu 0,27 menandakan kapasitas masih longgar. Tidak terjadi penumpukan pesanan, yaitu ditandai dengan data yang LQ yaitu 0. Kemudian dengan waktu dalam sistem sekitar 4 menit. Total biaya operasional minimum pada kondisi 5 staff sekitar 200 sampai 220 ribu. Kemudian pada gambar ini yaitu table of probabilities di server 5 menunjukkan jumlah pesanan dalam sistemnya. Nah, peluang ini sistem kosong 0,26 atau 26% dan sebagian besar kondisi sistem berisi sedikit pesanan. Kemudian probability-nya yang banyak sangat kecil sehingga resiko penumpukannya itu rendah. Kemudian grafik probabilities ini menunjukkan peluang jumlah pesanan dalam sistem di mana probabilitiesnya itu terbesar pada K1, kemudian K0 dan K2. Grafik kumulatif probabilities N lebih kecil daripada sama dengan K memperlihatkan bahwa probabilitas kumulatif meningkat dengan bertambahnya jumlah pesanan dan telah mencapai sekitar 0,9 pada K3 serta dan juga mendekati 1 pada K lebih besar sama dengan 5 yang berarti hampir seluruh kondisi sistem berada pada jumlah pesanan tidak lebih dari 5. Kemudian next, grafik di kumulatif probabilities P N lebih besar sama dengan K menunjukkan pola sebaliknya di mana peluang jumlah pesanan melebihi K dan kemudian cost versus servers ini dengan satu staff kapasitas sistem tidak mencukupi. Nah, mulai dari 2 staff biaya dapat dihitung, penambahan staff selanjutnya justru menaikkan total biaya. Hal ini dikarenakan ada kenaikan biaya tenaga kerja yang lebih besar. Table sensitivity to 6 servers menunjukkan bahwa ada penambahan staff dari 2 sampai 6 orang menurunkan utilitas staff, jumlah antrian dan waktu tunggu. Kemudian rata-rata jumlah pesanan dalam sistem ini relatif stabil, sementara waktu dalam sistem sedangkan waktunya dalam sistem itu lebih singkat. Kemudian ini data dengan 4 servers, hasilnya menunjukkan servernya itu server sebesar 33% menandakan kapasitas pelayanan yang masih longgar. Nah, rata-rata jumlah order dalam sistem ini 1,36. Antriannya ini terbilang sangat kecil karena LQ-nya itu sama dengan 0,03% dengan rata-rata waktu sistem sekitar 4 menit. Nah, probability sistem kosong sebesar 26%. Total biaya operasional pada 4 staff ini sekitar 160 sampai 180 ribu. Tapi probabilitas ini menunjukkan peluang sistem yang kosong sebesar 26%. Sebagian besar kondisi sistem berisi sedikit order dengan probability jumlah ordernya itu kurang dari 3 mencapai 95%-an. Dari grafik, jumlah order dalam sistem umumnya rendah dengan probabilitas tertinggi saat sistem berisi sedikit order. Probabilitas kumulatif menunjukkan 90% kondisi sistem memiliki jumlah order yang terbatas. Sedang untuk dekumulatifnya memperlihatkan peluang order berlebih sangat kecil dan menurun tajam. Cost versus service menunjukkan bahwa satu staff tidak mencukupi kapasitas sistem. Mulai dari 2 staff, biayanya dapat dihitung namun total biaya meningkat sering penambahan staff. Kemudian, grafik sensitivity numbers of servers menunjukkan bahwa penambahan staff menurunkan utilitas server, jumlah antrian dan waktu tunggu. Jumlah pesanan dan sistem relatif stabil, namun beban kerja setiap staff semakin ringan bertambah jumlah server. Kemudian next. Ini untuk perbandingannya, jadi untuk perbandingan dari 4 dan 5 staff. Pada 4 staff ini sistemnya masih stabil dan waktu tunggu singkat, namun utilitasnya lebih tinggi dan risiko padatannya itu mendekati batas toleransi. Dan dia ini di atas standar yang sudah ditetapkan. Kemudian pada staff 5, utilitasnya itu lebih rendah dan risiko kepadatanan berada di bawah batas toleransi. Jadi kualitas layanannya bisa lebih konsisten. Setelah seluruh proses analisis dan pembahasan disampaikan, mulai dari pemodelan hingga
interpretasi hasil, didapatkan 4 kesimpulan, yang mana pertama, berdasarkan hasil optimasi linear programming, lokasi pabrik memberikan total biaya operasional minimum adalah Tucson dan Arizona. Dan kedua, model optimasi mampu memenuhi seluruh permintaan pelanggan tanpa melampaui kapasitas produksi pabrik. Yang ketiga, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa kenaikan biaya distribusi semakin memperkuat pemilihan lokasi pabrik yang dekat dengan pelanggan. Yang keempat, hasil analisis antrian MMC menunjukkan bahwa setiap pelayanan dengan 5 staf memenuhi standar pelayanan perusahaan, sedangkan pengurangan menjadi 4 staf tidak memenuhi batas probabilitas antrian yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perusahaan disarankan memilih Tucson, Arizona sebagai alokasi pabrik baru. Selain itu, jumlah staf pada bagian pemrosesan pesanan sebaiknya dipertahankan sebanyak 5 orang guna menjaga kualitas pelayanan. Untuk pengembangan ke depannya, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan jumlah pabrik atau variasi permintaan yang bersifat dinamis agar hasil menjadi lebih komprehensif. Baik, sekian presentasi dari proyek DOSP 03.